wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hasanah. Saya dari kelas PAI 4A dengan NIM 1912-1008 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen administrasi pendidikan. Pada materi kali ini terdapat 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu komponen-komponen administrasi pendidikan. Menurut Ajis, pada dasarnya administrasi pendidikan di sekolah terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama administrasi pendidikan sekolah. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tenaga struktural, fungsional, dan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar. Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Yang ketiga yaitu administrasi prasarana dan sarana pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama bangunan dan perabot sekolah, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga laboratorium, dan yang ketiga yaitu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil. Yang keempat yaitu administrasi siswa. Administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa pandangan filosofis tentang hakikat sekolah itu sendiri dan hakikat masyarakat, serta hubungan antar keduanya. Yang pertama yaitu sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Yang kedua, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Yang ketiga, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang keempat, kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkolerasi keduanya dan saling membutuhkan. Yang kelima, masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Selanjutnya yaitu aturan, mekanisme, dan tata kerja administrasi pendidikan. Pada poin ini terdapat 4 poin. Aturan, mekanisme, dan tata kerja administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi personal sekolah. Ada 4 poin dalam administrasi personal sekolah, yaitu recruitment, placement, development, dan yang terakhir pengawasan atau evaluasi. Yang kedua yaitu administrasi kurikulum. Ada beberapa aspek penting yang dipahami dalam pengelolaan administrasi kurikulum, yaitu yang pertama isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan perangkat bidang studi mata pelajaran atau pokok sajian yang mengandung unsur-unsur rumusan tujuan mata pelajaran, garis besar, pokok bahasan, penilaian, dan petunjuk pelaksanaan. Yang kedua yaitu proses kurikulum. Merupakan pengalaman yang berkaitan dengan perilaku, kegiatan, tindakan, atau prosedur dalam belajar mengajar. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat ditentukan oleh apa yang diajarkan kepada siapa dan bagaimana caranya. Yang ketiga yaitu penyusunan kurikulum. Kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dari hal-hal yang bersifat mendasar. Seseorang pegawai mengetahui bidang tugasnya sampai dengan hal-hal yang bersifat pokok dan menunjang tugasnya. Yang ketiga yaitu administrasi prasarana dan sarana. Terdapat 4 poin dalam administrasi prasarana dan sarana ini. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompak karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik yang nasional, regional, dan lokal. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana.
Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, atau menukar dengan sebagainya. Yang ketiga yaitu inventarisasi. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, ada yang berasal dari pemerintah, ada juga yang berasal dari usaha sendiri, seperti membeli, sumbangan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Sarana dan prasarana adalah penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama-lama akan mengarah kepada kerusakan dan kehancuran bahkan kepunahan. Yang kelima yaitu penggunaan. Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan tersebut yang bisa dibantu oleh wakil bidang sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu penghapusan. Barang-barang yang ada di lembaga pendidikan, terutama yang berasal dari pemerintah, tidak akan selamanya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang terakhir yaitu yang keempat, administrasi siswa. Rekrutmen peserta didik setiap tahun ajaran baru sekolah disibukkan dengan penerimaan peserta didik yang baru. Dalam penerimaan peserta didik terbagi beberapa tahap secara garis besar. Antaranya yaitu yang pertama, pembentukan panitia penerimaan peserta didik, yang kedua, pendaftaran calon peserta didik, yang ketiga, seleksi calon peserta didik, yang keempat, pendaftaran kembali calon peserta didik yang diterima, dan yang terakhir yaitu pelapor pertanggungjawaban pelaksanaan penerima calon peserta didik kepada kepala sekolah. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.